Halo teman-teman, sebelum ditonton, like dulu yuk video ini. Kami, mahasiswi Universitas Jenderal Sudirman, ingin mempersembahkan sebuah video yang beranggotakan yang pertama ada Titin Lestari, dan yang kedua ada Tri Rizeki Langgeng Lestari, dan yang ketiga ada Yunia Adi Purwani. Selamat menonton! Oh iya, di video kali ini kami ingin membahas apa itu birokrasi dan governansi. Sebelumnya, apakah kalian tahu apakah itu birokrasi dan governansi? Kalau belum tahu, yuk nonton video selanjutnya. Pertama, birokrasi. Birokrasi berasal dari dua kata. Yang pertama itu ada biro, yang artinya kantor atau meja tulis, dan yang kedua ada kratein, artinya mengatur. Jadi, apa sih birokrasi itu? Birokrasi adalah pemerintahan atau pengaturan yang dilakukan dari meja ke meja secara terpisah. Maksudnya adalah untuk menghindarkan terjadinya subjektivitas keputusan dan pengawasan pada satu tangan. Jadi, apakah kalian udah paham birokrasi itu apa? Selanjutnya, ada pengertian menurut ahli dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Max Weber, birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya sangat berkaitan dengan misi yang akan dicapai. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Dua, karakteristik birokrasi. Birokrasi sendiri kurang lebih memiliki 10 karakteristik. Yang pertama, terlalu taat peraturan. Yang kedua, spesialisasi pekerjaan. Yang ketiga, hierarkis. Yang keempat, formal. Yang kelima, kaku dan sederhana. Yang keenam, rasional. Yang ketujuh, tersentralistis. Yang kedelapan, taat dan patuh. Yang kesembilan, disiplin. Dan yang terakhir, impersonal. Ketiga, fungsi birokrasi. Birokrasi memiliki 4 fungsi. Yang pertama, administrasi. Administrasi berfungsi menjalankan kebijakan umum untuk mencapai tujuan secara keseluruhan. Yang kedua, pelayanan. Berfungsi untuk memberikan layanan kepada masyarakat umum dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan publik. Dan yang ketiga, regulasi atau peraturan. Nah, mengapa perlu adanya regulasi? Karena dengan adanya regulasi untuk mengamankan kesejahteraan rakyat, karena di dalam birokrasi itu sendiri, kepentingan individu birokrat dan masyarakat umum sering bertentangan. Nah, dan yang terakhir itu ada pengumpulan informasi. Nah, pengumpulan informasi ini berfungsi untuk memberikan informasi tata pelaksanaan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya, ada gambaran birokrasi di Indonesia. Menurut kalian, gimana sih birokrasi di Indonesia itu? Udah tepat sasaran atau malah sebaliknya? Menurut penelitian yang kami ketahui bahwa birokrasi di Indonesia itu masih lama, bertele-tele, kaku dan rumit. Namun, semenjak adanya reformasi birokrasi, khususnya di bidang pelayanan publik, berbagai cara telah ditempuh oleh pemerintah untuk memperbaiki itu semua. Bagaimana hasilnya? Pelayanan birokrasi menjadi murah biaya, mudah persyaratan, cepat pelaksanaan. Peningkatan kualitas layanan publik telah digunakan untuk instrumen penilaian kemajuan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Sebenarnya, apa sih kunci itu semua? Nah, kunci itu semua agar birokrasi itu berhasil
Yang pertama, bagaimana kita itu dapat berkomunikasi, dan yang kedua, bagaimana kita dapat berintegritas. Poin selanjutnya, governansi. Apakah kalian tahu apa itu governansi? Governansi sepertinya tidak asing di telinga kita. Pengertian governansi. Governansi merupakan tata cara pemerintah dan warga negara untuk mengatur sumber daya serta memecahkan masalah publik. Sedangkan, apa itu good governance? Apakah ada hubungannya? Good governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan juga bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi serta pasar yang efisien. Kedua, prinsip-prinsip governansi memiliki 8 prinsip. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, tegaknya hukum. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, peduli pada stakeholder. Yang kelima, berorientasi pada konsensus. Yang keenam, visi strategis. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi. Dan yang kedelapan, akuntabilitas. Ketiga, aspek fundamental. Aspek fundamental terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, partisipasi. Yang kedua, penegakan hukum. Yang ketiga, kesetaraan dan keadilan. Dan yang keempat, akuntabilitas. Keempat, membangun manajemen publik dengan good governance. Bagaimana sih membangun manajemen dengan good governance? Pertama, value of money. Organisasi dalam menjalankan aktivitas harus memperhatikan konsep ekonomi efektif dan efisien. Lalu, apa sih manfaat dari value of money? Yang pertama, meningkatkan efektivitas. Yang kedua, tepat sasaran. Yang ketiga, meningkatkan mutu pelayanan. Yang keempat, alokasi belanja pada kepentingan publik. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran uang publik. Yang kedua, mengadopsi pendekatan New Public Management agar menciptakan persaingan yang sehat. Dan yang ketiga, mempersiapkan unsur-unsur organisasi yang mendukung terwujudnya good governance yang terdiri dari sistem, strategi, staff, skill, dan struktur. Selanjutnya, masalah penerapan good governance di Indonesia. Masalah tersebut meliputi yang pertama, reformasi birokrasi belum sesuai dengan tuntutan masyarakat. Yang kedua, masalah yang semakin kompleks. Yang ketiga, tingginya tingkat penyelewengan wewenang. Keempat, meningkatnya tuntutan partisipasi masyarakat. Kelima, rendahnya kinerja sumber daya manusia. Dan keenam, meningkatnya tuntutan pelimpahan tanggung jawab. Banyak hal mendasar yang perlu diperbaiki, yang berpengaruh terhadap good governance. Menurut Effendi, hal yang mendasar itu adalah: pertama, integritas aparat. Yang kedua, kondisi politik dalam negeri. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat. Yang keempat, kondisi sosial masyarakat. Dan yang kelima, sistem hukum. Karena birokrasi yang terdahulu terkesan kaku, lama, maka setelah adanya reformasi birokrasi, muncullah perbaikan penyelenggaraan pemerintah ke arah yang lebih baik dengan memperhatikan prinsip-prinsip good governance. Jadi, kesimpulan dari video ini adalah good governance ada akibat ketidaksempurnaan birokrasi dalam melayani publik, dikenal dengan sistem yang kaku, lama, dan bertele-tele. Namun, pemerintah terus berinovasi agar pelayanan publik di Indonesia berjalan efektif dan efisien dengan reformasi birokrasi. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, and share. Sekian dari kami pamit. Bye!